Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Pak Associate Profesor Dr. Al-Bahra Eskom Mkom selaku dosen Manajemen Information Technology yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan sedikit terkait jurnal dengan judul Developing the E-commerce Model Consumer to Consumer Using Blockchain Network Technique yang dipublikasikan dalam International Journal of Managing Information Technology volume 11 nomor 2 bulan Mei tahun 2019. Dan ini adalah profil kami, sama-sama mahasiswa MTI Raharja. Kemudian pada hari ini agenda yang akan kami lakukan yang pertama terkait pembahasan terkait abstraksi, kemudian pendahuluan, kemudian tujuan riset, metodologi penelitian, yang kelima itu ada hasil dan diskusi, kemudian ringkasan atau kesimpulan, kemudian yang terakhir terkait komentar kami terkait jurnal ini. Oke, mungkin langsung saja terkait abstraksi. Dengan semakin berkembangnya teknologi internet pada era ini, melahirkan suatu konsep baru. Jadi dengan internet yang semakin berkembang, akhirnya melahirkan konsep baru dalam cara transaksi jual beli ya, yang kita kenal dengan e-commerce saat ini. Nah, dalam jurnal ini ada satu model yang diusulkan oleh penulis jurnal dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengembangkan konsep e-commerce yang saat ini ada, khususnya untuk transaksi dari consumer to consumer. Nah, di model yang diusulkan ini diharapkan bisa mengembangkan transaksinya sehingga bisa meningkatkan profit dari consumer to consumer ini tadi. Nanti kita jelaskan bagaimana kok bisa meningkatkan profit gitu kan. Nah, selain itu selain itu di sini dengan menggunakan teknologi blockchain memungkinkan untuk mendistribusikan feedback. Jadi kalau biasanya ini ada di e-commerce misalkan seperti Tokopedia dan sebagainya, ada feedback misalkan kayak rating, bintang dan seterusnya. Ini di teknologi blockchain ini lebih luar biasa lagi untuk mendistribusikan feedbacknya. Nanti kita coba bahas lebih jauh. Kemudian ujungnya dari penelitian ini diharapkan ini bisa mengeliminasi atau menghapuskan peran sentral dari perusahaan besar atau pihak ketiga, karena saat ini e-commerce yang ada itu menggunakan platform pihak ketiga kayak Tokopedia, kemudian Blibli, kemudian Shopee dan sebagainya, itu merupakan teknologi pihak ketiga. Jadi kalau misalkan pihak ketiga ini menaikkan tarifnya atau fee-nya, biasanya kan kalau kita jualan itu ada fee-nya, otomatis berpengaruh juga terhadap profit dari penjual kayak tadi. Kemudian selain itu kalau platformnya bangkrut, otomatis proses penjualan juga sudah tidak bisa dilakukan menggunakan platform itu. Jadi bisa dibilang ikut bangkrut juga yang ikut jualan di sana tadi. Nah, ini bagaimana caranya menggunakan blockchain teknologi tadi mengeliminasi peran sentral dari pihak ketiga yang tadi. Itu tadi terkait abstraksinya. Kemudian di pendahuluan ini seperti yang kita sebutkan di awal bahwa perkembangan internet saat ini melahirkan suatu konsep baru yang disebut dengan e-commerce. Jadi dengan adanya e-commerce akhirnya kita bisa jualan barang dan jasa. Ya, jadi tidak hanya barang, tapi begitu juga dengan jasa. Bahkan kita bisa jualan langsung dari consumer to consumer. Otomatis dengan adanya e-commerce bisa melahirkan suatu keuntungan atau ada kelebihannya lah dengan e-commerce ini. Yang pertama tentu saja dengan adanya e-commerce dia meningkatkan atau menumbuhkan kompetisi yang sehat ya. Jadi membuat lingkungan kompetisi yang baik antar penjual. Jadi kalau kita lihat semakin banyak e-commerce bertumbuhan, semakin banyak yang jualan,
harga juga semakin bersaing. Jadi bukan hanya harga, ternyata di sini juga terkait bagaimana caranya mereka melayani konsumen. Kadang ada yang harganya rendah, tapi pelayanannya kurang, ini juga berpengaruh terhadap penjualannya. Jadi intinya dengan adanya e-commerce akhirnya bisa menumbuhkan tingkat kompetisi yang jauh lebih baik. Tapi ada sedikit kerugiannya sebenarnya di sini. Yang tadi telah kami sebutkan di awal bahwa atau kekurangannya yaitu saat ini e-commerce-nya masih tersentralisasi menggunakan platform tertentu. Nah, ini nanti kalau misalkan gini, penjual memiliki modal yang kecil, sedangkan menggunakan platform yang ada saat ini, ketika kita jualan itu pasti ada fee-nya, otomatis profitnya semakin kecil juga. Nah, ini akan menguntungkan yang perusahaan besar. Kalau perusahaan besar mereka tidak memikirkan modal karena udah besar. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan kecil ini ujung-ujungnya kalau profitnya semakin kecil, ya lama-lama ya mereka juga tidak bisa bertahan kan gitu. Nah, dari penelitian ini dia fokusnya bagaimana menghilangkan pihak ketiga ini. Jadi dengan cara menghilangkan pihak ketiga, mereka bisa jualan langsung dari misalkan saya menjual ke Pak Nazarudin misalkan, itu bisa secara langsung tanpa melalui platform. Nah, dengan cara seperti ini otomatis biaya yang dikeluarkan ini akan semakin rendah, bisa meningkatkan profitnya. Nah, ini jadi kekurangan e-commerce yang ada saat ini adalah tadi tuh, jadi masih tersentral. Kemudian yang selanjutnya hipotesisnya tadi, jadi penelitian ini mereka mencoba untuk menghubungkan antara konsep blockchain dan teknologinya untuk mengeliminasi sentralisasi yang tadi. Jadi bagaimana caranya, apakah ini ada kaitannya atau tidak, ini dibahas di dalam jurnal ini. Yang selanjutnya mungkin terkait e-commerce, Pak Nazar bisa melanjutkan menjelaskan, Pak. Baik, untuk e-commerce, ini dalam teorinya ada 4 macam e-commerce yang sekarang ada, dan terutama tentunya semuanya berhubungan dengan adanya koneksi internet, ya. Nah, 4 macam jenis e-commerce yang ada saat ini yaitu B2C, business to consumer, yang dimana di sini berarti pihak perusahaan ya itu menjual produknya langsung kepada konsumen, ya. Jadi jualnya langsung dari perusahaan ke konsumen. Nah, yang kedua B2B, business to business. Ya, ini dari perusahaan dijual ke perusahaan, ya. Nah, ini business to business, dan ini tetap juga masih menggunakan teknologi internet untuk proses penjualannya. Jadi bukan penjualan yang melakukan sales datang ke tempatnya. Jadi bukan yang seperti itu, tapi ini tetap menggunakan teknologi internet untuk proses penjualan maupun pembeliannya. Yang ketiga ini adalah C2C, consumer to consumer, yaitu penjualan dari consumer ke consumer. Nah, ini yang fokus yang dari penulis penulis ini adalah dan yang consumer to consumer. Jadi sorotannya adalah e-commerce yang consumer to consumer. Nah, yang keempat ini adalah consumer to business. Consumer to business berarti penjualan dilakukan dari consumer langsung ke perusahaan, ya. Jadi ke perusahaan. Nah, ini. Nah, definisinya apa sih? Definisinya untuk e-commerce-nya itu ialah sebuah aktivitas online, ya, baik itu penjualan maupun pembelian produk, baik itu produk-produk yang berbentuk barang maupun produk-produk berbentuk jasa. Jadi penjualan yang dilakukan aktivitasnya melalui jaringan internet, ya, secara online. E-commerce ini banyak teknologi yang bisa digunakan, ya. Salah satunya yang sekarang sedang tren itu adalah teknologi mobile application, ya, misalnya seperti yang banyak sekarang beredar di Indonesia seperti Tokopedia, Beli, ya, terus banyaklah yang macamnya, ya, masih banyak yang lainnya, itu mobile application. Electronic transformation, ya, jadi transformasi yang lewat tetap masih menggunakan jaringan internet. Terus supply chain management, electronic marketing, transaction processing, electronic data exchange, ya. Terus inventory management system,
and automated data collection system. Nah, ini semua ini bentuk-bentuk teknologi yang bisa digunakan untuk proses e-commerce ya. Oke, selanjutnya apa? Fokus ke yang menulis jurnal, consumer to consumer ya. Apa sih itu consumer to consumer? Yaitu penjualan langsung dari konsumen ke konsumen yang lain. Nah, proses ini biasanya mempertemukan antara konsumen dengan konsumen secara langsung lewat online, ya, penjualannya lewat online. Nah, ini seperti dijelaskan tadi oleh Mas Nanang, ini bisa menambahkan profit buat si penjual, juga menambahkan kemudahan buat si pembeli karena dia tidak lagi dia langsung bertemu. Tetapi pertemuannya ini masih diatur oleh satu media lain, yaitu melalui pihak ketiga ya, yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Yang contoh Tokopedia tadi itu masih ada pihak ketiganya, yaitu Tokopedia sebagai perantara pertemuan antara si customer penjual dengan yang membeli ya. Jadi masih ada masih menggunakan perusahaan besar di sana untuk proses transaksinya. Nah, problemnya adalah masih ada proses yang quality controlnya masih belum sesuai. Misal kita beli baju, kadang-kadang kita ukuran XL, tapi begitu nyampe ke tempat kita ternyata XL ukuran sana itu adalah ukuran X yang biasa kita beli. Akhirnya jadi tidak pas. Atau ada cacat fisik yang kadang suka terjadi, ya. Terus garansi pembayaran. Nah, kalau misal ada juga nih proses e-commerce yang dilakukan lewat langsung customer dengan customernya, yaitu misalnya melalui penjualan lewat WA. Nah, di sini tidak ada jaminan bahwa apa yang dibayarkan itu akan sampai kepada yang menjual dan produknya akan sampai kepada si pembeli. Nah, ini belum ada jaminan ya kalau melalui produk seperti itu. Nah, akhirnya sekarang yang banyak berkembang itu adalah proses penjualan yang melalui pihak ketiga. Tetapi ada satu kelemahan. Kalau pihak ketiganya misalnya ada terkendala teknis, maka proses penjualan baik yang sebagai penjual maupun si pembeli ini tidak akan bisa transaksi. Kenapa tidak bisa transaksi? Karena ada gangguan di pihak ketiga yang menghubungkan antara si konsumen dengan si penjualnya. Nah, itu. Jadi fokusnya ini nanti si penulis jurnal ini adalah bagaimana membuat e-commerce tetapi tidak tergantungkan mutlak dengan pihak ketiga. Oke, untuk selanjutnya silakan Mas Asnang untuk blockchain-nya. Oke, tadi di awal kita sudah bahas bahwa yang diusulkan ini adalah menggunakan teknologi blockchain. Jadi sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita coba gali sedikit dulu ya. Kalau banyak saya mungkin tidak menguasai terkait blockchain ini. Jadi kita akan coba kenalan apa sih blockchain itu ya. Jadi kalau kita lihat blockchain ini dia dikembangkan kurang lebih sekitar tahun 2009. Dia bersamaan dengan berkembangnya Bitcoin. Jadi blockchain ini sebenarnya adalah sebuah teknologi peer-to-peer yang terdesentralisasi. Maksudnya terdesentralisasi itu bagaimana? Jadi gini, kalau biasanya kita nyimpen data itu di server terpusat. Nah, untuk blockchain, nyimpen datanya dia tidak terpusat, tapi di dalam peer-to-peer network tadi, dia disimpan ke node-node-nya. Jadi masing-masing dia disebar. Misalkan dalam satu jaringan ada 100 komputer yang terhubung ke dalam blockchain tadi. Nah, datanya tadi akan disebar ke masing-masing node-nya tadi, ke komputer-komputer tadi. Jadi dia tidak tersentralisasi, jadi tidak tergantung terhadap salah satu server. Jadi ketika ada gangguan di salah satu server, dia tidak ada masalah kalau blockchain. Nah, jadi dia intinya adalah peer-to-peer network. Jadi kalau namanya peer-to-peer network berarti ya terhubung langsung ya antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, bagaimana dengan keamanannya? Tidak usah khawatir karena dia menggunakan enkripsi di sini. Di blockchain ini menggunakan teknologi enkripsi dan dia resistif. Resistif itu apa artinya?
Artinya resistif di sini dia akan sangat sulit untuk mengubah suatu data yang telah disimpan ke dalam suatu blockchain. Jadi ketika kita membuat suatu transaksi di dalam blockchain itu akan dibuatkan satu blok. Jadi satu blok. Nah, satu blok ini nanti akan disimpan ke dalam sebuah blockchain. Nah, ketika kita ingin merubah data dari blok tadi, otomatis kita diharuskan merubah dari blok sebelumnya. Jadi nanti kita coba lihat gambarnya, ada gambarnya bahwa ketika kita nyimpan di blok ini, nanti kita harus merubah blok-blok sebelumnya dan seterusnya. Kayak kita istilahnya kayak rantai sepeda misalkan. Kalau kita mau merubah satu mata rantainya, otomatis harus atau berpengaruh ke mata rantai yang lainnya. Nah, akan sangat sulit memanipulasi datanya. Jadi ini dengan cara seperti ini bisa meningkatkan kepercayaan dari pelanggan nantinya. Jadi kita nggak ada lagi yang namanya misalkan rating bodong dan seterusnya. Jadi ini akan meningkatkan ini tadi. Nah, kemudian terkait keamanannya tadi kan kalau di blockchain ini ada yang disebut misalkan kayak gini, securing by sharing. Jadi mengamankan data itu dengan cara di-sharing justru. Kalau yang dulu konvensional itu mengamankan data itu disimpan rapet-rapet sendiri, tidak di-sharing. Nah, kalau di blockchain beda. Dia mengamankan datanya dengan cara sharing ke banyak pihak. Sehingga apa? Sehingga keamanannya misalkan gini, kita mau merubah itu tidak bisa. Jadi cenderung lebih aman karena semua orang bisa mengawasi. Jadi dia sifatnya open atau transparan. Jadi tidak ada lagi yang namanya manipulasi. Jadi kalau kita lihat nanti informasi atau profil orangnya ini bintangnya 4, ya berarti benar bintangnya 4 karena tidak bisa dimanipulasi tadi. Dengan cara ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian terkait metode pembayaran. Jadi sangat disarankan blockchain ini ke depannya nanti akan menjadi salah satu cara pembayaran untuk transaksi e-commerce misalkan. Mungkin kita kenal terkait cryptocurrency seperti Bitcoin dan seterusnya. Jadi kita bisa mengirimkan aset dari satu komputer ke komputer yang lain langsung, secara langsung tanpa pihak ketiga, tanpa pihak bahkan proses seperti itu. Jadi, apapun dan kapanpun, tapi tetap masih dalam kontrol. Siapa yang mengontrol? Sama-sama bareng. Oke, kemudian ini mekanisme blockchain yang tadi sudah kita bahas di depan. Contohnya seperti ini, seseorang membuat suatu transaksi terkait blockchain, kemudian akan masuk ke dalam peer-to-peer network-nya di sini. Yang ini bulat-bulat ini kayak corona ya. Yang bulat-bulat di sini ini adalah node-nya. Nah, di sini dilakukan proses validasi. Jika datanya valid, misalkan emang ini transaksi dilakukan emang oleh si A dan seterusnya, maka akan dibuatkan suatu blok di sini. Ini yang bloknya. Jadi transaksi tadi akan dibuatkan suatu blok. Transaksi bisa berisi ada cryptocurrency-nya pembayaran, misalkan ada suatu kontrak dan informasi lainnya. Nah, setelah ini selesai diverifikasi transaksinya, buatkan suatu blok, baru masuk ke blockchain. Ini yang saya bilang tadi. Namanya blockchain berarti dia ada hubungan dengan blok-blok yang sebelumnya. Lihat. Misalkan di sini ada blok lagi di sini misalkan. Ada blok lagi. Nah, kalau kita mau merubah blok ini, blok yang ini akan runtuh nanti. Ini tidak bisa. Jadi untuk memodifikasinya akan sangat sulit. Karena ini ada keterkaitan antar bloknya tadi. Nah, setelah selesai masuk blockchain, baru dia balik lagi ke sini. Ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya terkait tujuan penelitian, saya kembalikan ke Pak Nazar, Pak. Goal akhir, ya, untuk goal akhir, tujuan akhir dari penelitian karya ini adalah peneliti ini fokusnya pada penggunaan teknologi blockchain, ya, untuk membuat model e-commerce sehingga menjadi satu solusi ideal untuk menciptakan lingkungan yang dipercaya dapat diandalkan antara konsumen tanpa ada pihak ketiga. Jadi intinya itu, jadi mengurangi peran utama pihak ketiga. Ini tujuan akhirnya nanti diharapkan, ya. Nah, bagaimana untuk menciptakan keamanannya, yaitu dengan menciptakan pasar yang terdesentralisasi, ya, dan itu bisa didukung dengan teknologi blockchain yang tadi sudah dijelaskan. Jadi akhirnya adalah
ingin ke depan itu ada satu produk e-commerce yang tidak tergantung penuh oleh pihak ketiga. Jadi itu goal yang diharapkan. Ya saat ini memang ke arah sana sudah memungkinkan teknologinya, tinggal pengembangan mungkin ke depannya ya. Nah, selanjutnya itu metode yang sudah biasa lah dalam penulisan karya ilmiah apapun pasti ada metode yang digunakan ya. Apakah ya, macam-macam lah metodenya sesuai dengan kebutuhannya. Ini kami masih belum menemukan sebuah metode apa yang digunakan ya, kami masih belum menemukan nih metode apa yang digunakan, tapi di sini kami mengira bahwa penulisan ini menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mencari atau meringkas data historis ya, untuk mengidentifikasi pola atau makna. Jadi kemungkinan ini masih menggunakan metode deskriptif tadi. Jadi dia lihat dari sumber-sumber yang terpercaya, yang sumber-sumber dari banyak referensi yang dia gunakan, ya itu ada di bagian referensi di bawah. Nah itu yang digunakan untuk proses penelitiannya. Selanjutnya untuk hasil dia diskusi, monggo Mas Anang. Baiklah, jadi di awal tadi di abstraksi telah kami sebutkan bahwa penelitian ini mengajukan atau mengusulkan suatu model untuk penerapan e-commerce menggunakan blockchain ya. Jadi modelnya yang diusulkan seperti ini contohnya. Jadi ini adalah local records keeper, jadi isinya informasi terkait konsumernya, misalkan informasi pribadi, kemudian barang apa saja yang dia jual, kemudian ada histori terkait transaksinya seperti apa, bagus atau tidak. Nah ini yang tahap kedua ini masih terkait informasi yang tadi, yang ketiga juga sama, kemudian ini masuk ke dalam blockchain-nya di sini. Nah di sini C2C application, jadi aplikasi terkait consumer to consumer-nya. Kemudian di sini ada proof of existence, kemudian customer record management, e-commerce management, history feedback dan rating, dan many more. Jadi konsepnya kurang lebih sebenarnya mirip-mirip seperti e-commerce yang ada saat ini, hanya saja informasi barang dan sebagainya ini tidak lagi disimpan dalam satu server terpusat, tapi terdesentralisasi di masing-masing user tadi, di masing-masing consumer. Jadi consumer bisa langsung merubah di situ, kemudian nanti akan diakomodir di aplikasinya di sini. Kemudian proses transaksi dan sebagainya ada di sini, dia bisa sharing transaksi ID-nya, kemudian setelah verified, dia dibuatkan bloknya, kemudian setelah dibuat blok, masuk ke dalam blockchain, balik lagi ke sini mengupdate record customer blockchain-nya tadi. Jadi intinya semuanya saling terhubung ya, jadi kita bisa melihat, misalkan saya bisa melihat informasi terkait Panazar, tidak ada lagi yang disembunyikan, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya private, kemudian kalau saya kasih rating Panazar misalkan jadi bintang 1 sama Panazar dihapus misalkan, itu tidak bisa karena semuanya langsung terekam di sini. Tadi kita udah sebutkan di awal bahwa informasinya disimpan ke dalam suatu blok yang sangat sulit rasanya jika kita ingin merubahnya. Nah, untuk melaksanakannya dalam penerapan blockchain dalam e-commerce ini paling tidak ada 3 faktor penting yang harus didukung. Yang pertama adalah desentralisasi. Jadi tadi tuh semua customer atau informasi transaksi informasi terkait customernya sendiri bisa didistribusikan kepada semua partisipan atau semua yang terlibat di situ ya, antara penjual, pembeli, semua bisa lihat. Jadi semuanya disebar ke masing-masing. Jadi semuanya bisa membuat transaksi kapanpun dan dimanapun, tapi masih dalam kontrol. Siapa yang mengontrol? Ya semua orang bisa mengontrol. Jadi tidak tersentralisasi. Jadi bukan kalau di platform e-commerce yang ada saat ini semuanya tersentralisasi, yang ngontrol ya penyedia platformnya. Kalau di sini tidak. Yang ngontrol siapa? Semua orang harus mengontrol. Jadi semua orang bisa mengontrol. Kemudian yang kedua terkait transparansi. Jadi semua datanya itu ya harus ditampilkan. Jadi nggak perlu lagi kita menyembunyikan data-data pribadi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga immutability, artinya apa? Kita
tidak bisa leluasa mengubah data yang sudah masuk atau sudah kita transaksikan tadi yang udah masuk ke dalam blockchain. Jadi kita tidak bisa lagi ngerubah dengan seenaknya tadi. Kemudian ini proses penjualan dan pembeliannya kurang lebih sama seperti yang ada saat ini, hanya perbedaannya nanti ketika proses penyimpanan datanya mungkin ya. Jadi penyimpanan datanya sebelumnya dilakukan tersentralisasi di salah satu server, kalau ini semua orang pegang salinannya. Jadi salinan datanya semua disimpan. Jadi di sini kita bisa lihat pertama ya kayak biasa ya, kita nyari-nyari produk, kemudian e-commerce website-nya, product page seperti biasa kalau udah masukkan keranjang dan seterusnya. Tapi sebelum masukkan keranjang biasanya kita lihat dulu nih ketika kita lihat data produknya, halaman produk, kita lihat dulu nih di sini customer record-nya. Kira-kira track record-nya bagus atau tidak sih ini yang jualan. Kalau kira-kira dia ratingnya jelek ya kita nggak usah beli di sini karena emang rating di sini benar-benar bisa dipercaya ya di blockchain ini karena tadi kita tidak bisa merubah datanya dengan seenaknya lagi. Nah, kemudian setelah oke nih baru dilakukan proses di sini termasuk proses pembayaran, kontrak dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan proses, baru masuk atau dibuatkan suatu transaksi. Nah, di transaksinya ini dia akan berisi suatu kontrak nih. Jadi, di transaksi blockchain-nya akan ada kontrak ditambahkan dengan event nanti jadi satu transaksi yang menjadi satu blok transaksi. Event-nya ini apa? Terkait tanggalnya, kapan dilakukan dan seterusnya. Kontraknya apa? Misalkan kontraknya ini siapa yang beli, kemudian siapa yang jual, barang apa yang di ini dan seterusnya. Ini seperti kontrak biasa ya. Jadi namanya ada smart contract. Kemudian dia disimpan ke dalam blok tadi, kemudian digabungkan ke dalam blockchain, baru dilakukan proses pengiriman. Nah, mungkin ini bisa meningkatkan kepercayaan ya, rasa percaya dari penjual dan pembeli. Kalau kondisi yang saat ini, mungkin kalau yang menggunakan platform pihak ketiga mungkin bisa ada sedikit jaminan lah ya terkait pembayarannya. Cuman kalau kita lihat consumer to consumer tidak hanya menggunakan pihak ketiga tadi, tapi misalkan ada transaksi menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan WA. Ini siapa yang menjamin pembayarannya? Kemudian siapa ini yang menjamin barangnya ini sesuai? Nah, kalau menggunakan teknologi blockchain, proses pembayarannya bisa dilakukan menggunakan cryptocurrency tadi. Jadi kita bisa langsung transfer dari pihak pembeli ke pihak penjualnya. Dan pihak penjual bisa langsung tahu ini udah nambah nih saldo saya karena tidak menggunakan pihak ketiga seperti bank dan seterusnya. Jadi dia bisa langsung menggunakan cryptocurrency. Jadi mengurangi peran uang nanti ke depannya ya. Sebenarnya rada ngeri juga nih kalau udah mengurangi peran uang ya. Kalau ada permasalahan terkait teknologinya ya udah wassalam gitu kan, bangkrut semua bisa jadi. Itu tadi mungkin terkait proses e-commerce yang diusulkan oleh penulis menggunakan teknologi blockchain seperti itu. Mungkin untuk terkait diskusinya Pak Nazar bisa jelaskan Pak? Oke, untuk akhirnya gitu dari penulisan ilmiah ini adalah diharapkan itu kualitas umpan baliknya itu benar, jadi akurat. Jadi umpan balik yang kita terima itu benar nyata adanya, jadi tidak bukan lagi data palsu. Selain itu datanya didistribusikan ke semua pengguna blockchain. Jadi data tadi seperti dijelaskan Mas Nanang itu didistribusikan ke semua pengguna blockchain sehingga sulit untuk memanipulasi dan membuat informasi palsu untuk umpan baliknya. Jadi apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan itu adalah benar adanya. Terus yang C2C ya, pasar C2C ini diharapkan tumbuh pada teknologi blockchain ya. Tumbuh pada teknologi blockchain di masa depan karena efektif biaya yang dikeluarkan ya, karena otomatis pada saat teknologi blockchain digunakan, peran perusahaan besar berkurang, pihak ketiga berkurang, maka efektif penjualan itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena fee yang tadinya harus diserahkan kepada pihak ketiga ini full menjadi milik si penjualnya ya, si pelaku transaksinya. Terus yang ketiga diharapkan menjadi alternatif yang efektif ya untuk kredibilitas dan non manipulasi transaksi. Jadi diharapkan ini nanti dengan mekanisme ini
tidak ada lagi transaksi-transaksi yang dimanipulasi, transaksi-transaksi yang di markup, transaksi-transaksi yang dipoles dulu ininya ya, macam-macam lah. Jadi dengan ini maka sebuah produk baik itu barang maupun jasa akan dikeluarkan apa adanya ya, sesuai dengan produknya, sehingga kita si calon pembeli itu bisa tahu utuh apa barang yang sedang dibelinya. Nah, mekanisme yang efektif ini telah dibuat untuk mencapai kendali mutu ya, dan jaminan pembayaran yang dirinci dan didistribusikan kepada semua peserta ya, sehingga setiap pengguna dapat mengikuti transaksi bisnis yang ingin mereka tangani. Jadi semua pengguna itu tahu informasinya. Jadi tidak sebagian-sebagian saja, cuma yang penting saja yang didistribusikan, tidak seperti itu. Jadi semua pengguna itu mendapatkan informasi ya tentang bisnis yang akan mereka tangani, baik si penjual maupun si pembeli, untuk menciptakan kepercayaan yang tulus antara konsumen melalui deteksi, umpan balik, dan evaluasi. Itu nanti kita bisa lihat tuh ya, apa feedback yang kita terima, bagaimana evaluasi akhirnya, apakah ini barang ini layak atau tidak. Penjual ini tidak benar, penjual ini salah, ini pembeli ini cuma PHP misalnya, seperti itu ya. Serta mungkin untuk menemukan cara yang mudah untuk melakukan pembayaran. Nah, seperti Mas Tanan bilang, mungkin nanti bisa dengan Bitcoin pembayarannya, yaitu tanpa lagi perantara bank, tanpa lagi perantara pihak ketiga lah ya intinya. Jadi dia bisa langsung transfer Bitcoinnya ya dengan mata uang yang kripto tadi. Itu untuk diskusinya. Untuk selanjutnya summary, silakan Mas Nanang. Baiklah, untuk ini di sesi summary ini kesimpulan ya. Jadi ringkasannya, jadi kurang lebih jika kita ambil kesimpulan dengan penggunaan teknologi blockchain tadi diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas dari platform e-commerce yang tadi penjualannya dari konsumer langsung ke konsumer, contoh kayak Facebook dan seterusnya. Jadi yang kita langsung ketemu itu menggunakan teknologi blockchain ini tingkat kepercayaannya bisa lebih tinggi karena jaminannya tadi bisa ini ya. Jadi diharapkan dengan teknologi blockchain ini bisa menjadi alternatif untuk menghilangkan atau mengurangi peran dari pihak ketiga tadi. Jadi tidak ada lagi nanti monopoli, sehingga diharapkan nanti tingkat keuntungannya dari proses transaksi penjualan dari C2C ini bisa meningkat dan mengembangkan, kalau di kitanya bilang ini misalkan kayak UMKM ya, UMKM nanti akan semakin berkembang gitu kan dengan cara seperti ini. Nah, kemudian mungkin terkait ininya saja yang masih belum ada adalah terkait implementasinya. Mungkin ke depannya Pak Nazar mungkin bisa mengembangkan platformnya nih yang menggunakan teknologi blockchain untuk e-commerce ini. Jadi yang untuk saat ini belum ada, yaitu tadi terkait implementasinya. Jadi kalau secara konsepnya tadi diharapkan bisa mengurangi sentralisasi atau peran dari pihak ketiga yang terlibat dalam e-commerce, khususnya untuk yang C2C. Kemudian untuk komentar kami nih Pak, terkait jurnal ini sebenarnya pembahasannya sudah cukup komprehensif ya, bagus. Ya udah cukup baik penjelasannya dan seterusnya. Hanya saja kekurangannya menurut kami ini terkait metodologi penelitian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nazar. Di situ di dalam jurnal tidak dituliskan secara jelas metodologi penelitiannya apa sih yang digunakan. Jadi kita akhirnya hanya meraba-raba, kira-kira sepertinya yang digunakan oleh peneliti metodologi penelitiannya adalah ini. Tapi tidak secara tertulis, di situ ditulis metodologi penelitian yang digunakannya. Mungkin hanya itu terkait komentar kami terkait jurnal ini. Mungkin presentasi kami hari ini kami cukup sampai di sini ya Pak Nazar. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Nazar? Cukup Mas, cukup. Oke, baiklah, itu tadi dari kami dari kelompok 8. Kami mohon maaf jika pada beberapa kesempatan ada beberapa yang salah ucap atau mungkin ada yang sedikit tersinggung dengan apa yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan sih tidak ada ya.
Jika ada yang baik itu asalnya dari Allah, jika ada yang salah yaitu hanya kehilafan dari kami. Kami mohon maaf, kami undur diri, mungkin kami kembalikan ke Pak Al-Bahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.